Kalau Indonesia dari sengil. Terserah lah. Tasong na baga tumeka upegyo huwering. Horan nang diwawancara. Alay masuk TV. Jadi masih sukulot tuh ho. Buh. Sebenarnya kalau kan mau wawancara bisa kumarang harus kunom. Marang ako marikuto. Ala na kira dong inspirasi lah sukulo siya kuno. Harga baran na naraw si sukulo siya ko. Antara harus si sukulo ko. Lebih baik mulus kumarokon. Ala na hera sarong na unik di ho. Ada baru isuku kota Bang Papua. Tang pertanyaan betong ina. Bang kurang aku tinggal membereng mah homa mendukung homa menjawab. Bawa emak Ber. Mereka nak mekelekkel meida semua ni. tapi Olah suku non. time is money. Oh, Time is money. waktu adalah uang. Itu dia perang hidup gua. Ada seorang lahor suku non tu. Bahasa Baru nggak bola sama orang nggak bingung ni. oh jadi mah. Baik, seorang ada orang ko seorang ina. Hoguering. Dega bay bohim, asal serius menurutku. Orang saya aku bohi mungkin. Seorang mahir bulus. Selesai. Neng doho no na hasi suku no, so no ta hasi suku no. Saya dia kan itu mak ni so neng doho ay. Bahasa. Emang nak horo belajar. Bejadi hijro. Maka orang suku no to. Bibi lu sudah belajar, manuci di segala macam. Bibi lu sudah. Oh nggak mulai yo. Bangun mulai dah. Jadi masuk. Ada hijau di kamera, asal ngajak kau. Nih, nyata ana di. Ibu lu sudah. Orang mulai asal lo berbeda cerita. Yang nak mau menukuna, bawa masuk, sekolah muda. Awak temanku kok. Apa nama gaji? Sekunon seorang bapak putri yang terhormat. Sekolah nangingin. My husband. Tertikos baik. Tikos dong. Apa teh? Hado cita-cita na mangulur. Mulai na digani. Dah bahasa pala ikut sekolah ho. Bahasa ikut kuliah. Ada orang cita-cita neng sirai hom. Bamulo sirai hom udah. Hepeng sirai hom. Bercita-cita sirai hom. Biman wae. Buhala son nama sanggul lo heduan. Ulangi dulu cita-cita dia. Dah. Babaga iya mame kamu. Babaga manuain doho aro listik mi. Anggui tergantung herang Alam datang. itu na huro kana harus cita-cita mah harus nanirai munimu. Ima HP na kan SMA pe ho iduk-iduk Ih sebab iduk-iduk dia so tahu. Bahasa surat panggilan terus doro tuh. Adi boto ho. Horo si bercerita. Si perhatu tu horo so tikos. Ba amang bercerita narahai. En sekolah pe iduk-iduk bahasa HP sonar bahasa ikut kuliah ho. Bahasa ikut
Roro paling cita-citamu. Jadi sebetulnya mau tahu apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Mau tahu apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Oh, mau tahu banget. Jadi perlu aku ceritain semenjak dari awal sampai sekarang ini. Singkat. Alana udah sampai jam tuh limitation. Percuma non. Singkat dan padat. Hono yang moderator, seharusnya kau benar mau minum nakin. Memang. Aku sudah gibi gue cinu mau nggak mau gue sih. Makanan untuk pula paliliku. Gimana nih guys? Orang kalau wawancara seseorang itu harus buat minuman ke makanan ke ini bersih sama sekali tidak ada ini. Gimana mau bicara kayak gini? Udah kering tenggorokan ini. Oke guys. Jadi so dinaking pertanyaan saya jawab. Dora cita-citamu. Mau masa depan. Bahasa tiba-tiba. Bahasa tiba-tiba. Bahasa nang sanda julu istilah nak naik kuliah ho. Marang na pengen naik songono na bahasa tiba-tiba naik pengen songoni. Ibarat na naik pengen jual makan, naik pengen karya juta bu. Pasti dari awal kuliah. Bahasa ikut dari sonari gabi kuliah. Nah, arung udah tiba-tiba. Berarti cita-citamu neng cita-cita tiba-tiba mau. Kali dong. Jadi cerita amat toh. Jadi sono dulu bah. Kini dah koko. Tiki SMP SMA ho duke-duke tinimu. Jadi mau tiki SMP SMA kan kita belum berpikir ke masa depannya seperti apa nantinya. Kita belum tahu. Kan begitu. Dan tentunya dengan hal itu karena kita tidak tahu, pastinya kita akan tidak berpikir apa-apa. You know? Yes. Kono si imu ano dang nyambuk ko hono sa ni. Si dang nyambuk. Dapat modal. Ketika pemikiran kita di zaman SMA belum ada pemikiran dewasa, belum ada pemikiran untuk masa depan dan belum ada pemikiran untuk maju. Nah, itulah alasannya kenapa saya waktu itu belum ada bercita-cita seperti sekarang ini. Nah, jadi sekarang ketika kita sudah merantau dan sudah mengalami sakit pahitnya, manisnya kehidupan di perantauan ini kan tentu kita sudah alamin. Betul Nai? Ngahita alami be parnguluan di pakaratuan. Moloso karejo tangmangan si butuh hem level gay. Itu naik. Jadi bukan benota untuk mengantisipasi tentu kita harus punya cita-cita dan tujuan. Are you know? Jadi ketika kita sudah menikah dan tentu kita punya tanggung jawab banyak kan begitu. Dan tentu kita harus berpikir bagaimana keluarga ini ke depannya, bagaimana kehidupan keluarga ini ke depannya, kan begitu. Nah, tentu tanpa duit keluarga itu tentu harus miskin. Nah, bagaimana supaya kita punya duit? Tentu kita harus punya usaha. Mencapai cita-cita dan cita-cita itu akan membuahkan hasil ataupun duit. Kan dengan sendirinya kalau kita punya duit pasti keluarga itu harmonis dan bahagia. Are you know? Yes. Belum tentu. Nah, kenapa kamu bilang seperti itu? Suka macam basin aku kosan ini musik. Alana idok. Tapi satu pertanyaan buatmu. Kamu yakin nggak duit itu bisa membeli kebahagiaan? Bisa, tapi itu sebagian. Ada sebagian banyak duitnya tapi nggak bahagia. Seperti contoh. Kebanyakan.
Jangan kebanyakan, seperti contoh. Seperti contoh. Oh. Kalau ada orang kaya, pasti dia kayak mana ya dibilang ya? Katanya nakal gitu. Nah, berarti otomatis istrinya gak bahagia. Nah, itu aja contohnya. Jadi kamu berpikir ketika kita punya duit, ketika kita sudah kaya, apakah kita salah mengarahkan kekayaan ini gitu? Bukan, kan sebagian yang kau bilangnya kan, karena banyak duit itu pasti harmonis ada, tapi sebagian nggak bahagia gitu. Bukan loh. saya bilang pasti harmonis, berjalan sendirinya keluarga itu pasti harmonis dan akan bahagia. Berarti patokanmu sekarang hanya mencari duit gitu. Ya iya. Duit dan duit. Jadi maksudmu sekarang apa? Terus. Ya bagus lah kalau gitu. Makanya sebentar lagi kau buatlah gayamu yang agak Ya kalau gaya itu tergantung duit. Nanti Ya makanya saya bilang. sedot lemak. Sedot lemak ke Singapura. 30 juta. Nah, Jangankan sedot lemak. operasi plastik hidup macukan ini. Mukamu yang bersuhi-suhi pun nanti kita jadi bulan. Ya sama aja lah. Jadi tidak nampak kau kampungan orang pahai. Bisa itu. Itu harus ada duit. Nah, jadi sekarang kenapa saya bercita-cita dengan sekarang ini? Karena ingin mencari duit. Nah, itulah cita-cita saya. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasan daripada pertanyaanmu tadi itu. Nah, apakah kira-kira ada pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, Bingung. Nah, jadi sekarang aku yang nanya balik ke kamu. Bingung. Tunggu dulu, bukan bingung. Tapi saking banyak yang mau ditanyakan, jadi yang mana dulu yang mau ditanyakan kan begitu. Oke, maunya tadi ditulis dulu satu persatu. Enggak usah ditulis pun, bisa kok itu nanti. Nah, ini kan saya punya cita-cita nih. Dan selama beberapa ini sebelum saya ada punya cita-cita untuk bersekolah, kamu selalu tidak sependapat sama saya, baik di bidang membuka usaha, baik di bidang berumah tangga. Itu karena apa coba? Karena takut. Apanya yang ditakutkan? Takut kalau misalnya usaha nanti tumpur lah, bangkrut lah. Oke. Karena istri itu kebanyakan banyak rasa takutnya. Oke, sekarang begini. Dari mana kamu tahu kamu itu bakalan sukses ataupun bangkrut ketika kamu tidak menjalani salah satu usaha itu? Ya karena rasa takut tadi lah. Enggak nyambung. Maksud saya, ketika kita sudah berencana mau membuat salah satu usaha, tentu yang menjadi kendala samamu itu adalah dibarengi dengan rasa takut, kan gitu kan istilahnya kan. Nah, bagaimana kamu tahu kita itu untung atau rugi dalam menjalankan usaha itu, padahal kamu belum jalanin gitu loh. Nggak tahu juga sih, bingung. Kan kamu nggak berani, kamu takut, tentu harus ada alasan dong. Ya takut nanti jadi sia-sia karena modal usaha itu bukan modal usaha yang kecil. Oke. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali,
Dari mana kamu tahu? Contohnya nih, biar saya ibaratkan ya. Ini Pulau Batam. Ini Pulau Samosir. Ketika kamu menuju dari Batam ke Pulau Samosir, kamu merasa takut. Merasa takut, tidak selamat di perjalanan. Kan begitulah istilahnya ini. Nah, sementara kamu belum pergi ke sini. Dari mana kamu tahu kita selamat atau tidak di perjalanan ketika kita menuju Samosir ini? Ya kita nggak tahu lah. Kau pertanyaan pun itu. Ya karena kita belum jalani, tapi rasa takut itu kan memang ada. Kenapa ya kalau tiba-tiba nanti misalnya nih kita ke Pulau Samosir naik kapal? Kenapa kamu berpikiran ke hal negatifnya? Kenapa kamu nggak berpikiran ke hal positif? Karena aku manusia, bukan Tuhan, berpikir positif. Saya rasa itu bukan masalah Tuhan atau apa ya. Kok sampai ke Tuhan, masalah hal gitu aja pun sampai ke Tuhan. Karena kita tahu kan, kalau di sini nanti di tengah perjalanan ini pasti ada masalah, kendala. Nah, oke. Saya setuju dengan hal itu. Itulah yang makanya kita merasakan takut. Tetapi yang menjadi pertanyaan kembali, kamu berbicara sekarang ini, apakah tidak ada resikonya? Resiko? Iya. Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Kamu salah. Apakah kamu berjalan dari sini ke luar sana tidak ada resiko? Ada. Ada. Jadi kalau kamu duduk di situ tidak ada resiko? Enggak ada. Kenapa kamu bilang tidak ada? Maksudnya risiko apa ini? Kan kamu bilang kan berbicara kan? Karena aku kan tidak nggak merasakan ada risiko karena saya tidak menyinggung orang, tidak membuat masalah sama orang. Kalau masalah risiko berjalan itu ke jalan, maksudnya kayak mana? Oke, sekarang gini. Ini kan ibarat aktivitas. Nah, yang menjadi pertanyaan kembali sama Ame. Apakah segala aktivitas itu, baik hal kecil, baik hal besar, tidak mempunyai risiko? Yang mempunyai risiko. Nah, ini aktivitas. Itulah yang ditakutkan. Sekarang begini, ini aktivitas tak kita yang berbicara ini? Aktivitas. Nah, apakah aktivitas ini tidak mempunyai risiko? Mempunyai risiko. Nah, kenapa kamu bilang tadi tidak mempunyai risiko? Kamu bilang kan yang berbicara. Baik berbicara. Apakah kamu berbicara tidak mempunyai risiko? Mempunyai risiko kalau menyinggung atau menjelekkan orang, itu baru risiko. Apakah itu berbicara? Iya berbicara. Nah, benar risiko kan? Ya tapi sudah. Kan ini kau bilang kan apa bicara yang ini berisiko, yang nggak berisiko dong. Apakah kamu yakin ketika kamu berbicara lurus saja tidak mempunyai risiko? Tidak. Apakah kamu yakin dengan hal itu? Iya, kalau yang lurus-lurus aja. Oh, mungkin sebatas itu pemikiranmu yang makanya terlalu sempit. Oh iya. Makanya karena jadi sekarang begini, ketika kita untuk memulai suatu usaha, tentu kan kita harus sudah berpikir bagaimana ini ke depannya. Ketika kita memulai itu sebetulnya gampang. Tetapi ketika sudah berjalan, bagaimana kita untuk mempertahankan ini? Itu yang sebetulnya yang susah, yang sulit kita jalanin. Nah, bagaimana kita untuk menjalani hal itu? Tentu kan kita harus punya strategi. Tentu kita harus punya komitmen. Nah, bagaimana kita untuk menjalankan itu? Saya rasa kok masalah takut atau takut tumpur, takut rugi, takut bangkrut, saya rasa itu nanti hal kedua. Itulah kalau menurut saya pemikiran untuk maju. Kan kita nggak tahu ketika kita menjalankan usaha itu, apakah kita tahu dengan menjalankan usaha itu kita bisa kaya? Kita kan nggak tahu. Bisa jadi kita miskin, bisa jadi kita kaya, kan kita nggak tahu. Tergantung bagaimana kita untuk mempertahankan dan menjalankan usaha itu dengan baik dan benar. Nah, saya rasa itu.
jawabannya. Nah, ini kembali saya mau nanya kembali ke kamu yang pemikirannya sangat sempit ini. Oke guys, saya dibilang pemikiran sempit. Tidak apa-apa. Pemikiran sempit bukan berarti wawasan yang sempit. Aku pengalaman hidup yang sempit. Oke, menjadi pertanyaan kembali. Ini kan saya punya cita-cita. Apakah kamu mendukung dengan cita-cita saya ini? Ya, saya mendukung. Apa bentuk dukunganmu dengan cita-cita saya itu? Bentuk dukunganku ya mungkin kamu tengok lah ya kan, terbukti ya kan. Apanya ditengok? Buktinya kalau kamu kerjakan apa di sini ya akhir-akhir ini kan kalian masih online gitu kan, belajar online maksudnya. Itu bukan menjadi pertanyaan saya tadi. Itulah bentuk dukungan lah misalnya kan kau minta ini sekarang dukungan kan. Ya kan kamu tengok kan kalau kamu belajar di sini, aku bikin Black Forest. Apa? Black Forest. Apa itu? Pisang goreng, goreng pisang. Kapan kamu buat goreng pisang? Ya, ecek-eceknya goreng pisang lah itu. Mie goma. Yang sekali itu aja. Ya nggak mungkin dong setiap hari kan kamu tahu aku kerja. Iya, maksudnya Terus kamu berpikir, seharusnya kamu berpikir di situ. Oh iya ya. Oke, begini, maksudnya begini. Dengan yang kamu lakukan dengan satu hal itu, apakah itu bentuk dukungan dengan membuat mie goma? Itu bentuk dukungan sih, walaupun dukungannya masih kecil, supportnya masih kecil. Terus dukungan yang terbesar itulah doa. Kamu kan nggak tahu kalau aku berdoa. Emang aku harus bilang sama kamu, ini loh aku berdoa sama kamu sebagai enggak lah. Doa itu kan di dalam hati, hanya aku dan Tuhan. Apakah kamu ketika sudah berdoa sudah diterima Tuhan? Belum tentu. Nah, makanya dibilang ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya akan ketuk terus. Kalau kamu cuma ketuk-ketuk aja, ketuk-ketuk. Ketuk. Ya, kalau kamu cuma ketuk-ketuk aja, nggak kamu jalankan bagaimana itu? Iya, diketuk sambil dijalankan lah. Apa yang kau jalankan ini? Di goma tadi. Ya, jadi maksudmu aku harus bagaimana gitu? Bukan, kan saya mempertanyakan kamu. Ya Jangan kan? kamu tanya balik sama saya. Ya kan kamu yang bertanya, aku jawab. Kau bilang apa dukunganmu? Ya mungkin dukungan hal kecil. Kamu jangan salah loh. Hal kecil itu yang membuat kita mengingat terus dari hal kecil. Sama seperti dulu waktu pacaran, aku sama kamu buat hal kecil seperti bikin apa? Madu, jamu. Dari hal kecil kan kamu jadi suka sama aku kan? Itu. Jadi kalau misalnya pun kau diperhatikan dari hal kecil itu suatu dorongan, dukungan. Hal besarnya itu doa. Dorongan yang terbesar ya. Seperti itu. Berarti intinya mie gomak tadi lah sebagai Bu. sama doa ya. Doa sama mie gomak tadi lah. Maksudnya gini loh. Jadi kan itu tadi yang kau bilang. Ya salah satu doa. Terus Mie gomak. perhatian lah istilahnya, perhatian kecil, bikin sarapan mie goma apalah. Jadi misalnya kalau dukungan itu apa rupanya, kamu maunya bentuk seperti apa gitu? Masa kamu nggak tahu sih? Nggak tahu. Hanya mie gomak itu aja yang kau tahu. Ya aku hanya berdoa. Coba itulah dulu sebagai tugasmu sebagai istri. Buatlah dulu
ini menjadi PR buat kamu sebagai istri. Kan Terus? banyak menjadi referensi Terus dari gini, YouTube, dari Google, dari media-media lain kan begitu. Banyak gitu. berarti kamu ini istilahnya menuntut lah ya. Bukan menuntut, saya tadi mempertanyakan. Terus kau kenapa ini membuat sebagai tugas gitu? Bukan tugas. Jadi Saya kan tadi mempertanyakan apa bentuk dukunganmu ke saya dengan hal sekarang ini saya mencapai kan cita-cita aku itu. bilang dukungan itu berbentuk, kalau aku pribadi doa, Oke. support. Supportnya itu berbentuk bagaimana? Support seperti yang aku bilang kan, Yang kamu bilang tadi, Mikoma. buktinya kamu kerja kelompok, aku mau kerja kelompok ke sana, Itu hanya memberi izin, bukan dukung. bukan. Kan pernah ikut juga kan, ngantar ke sana, Kemana? kerja kelompok yang di kapling itu. Itu kan Kita terpaksa. Mana terpaksa ya? Ya iyalah, karena sudah mobilnya orang lain itu kita sama-sama ke sana. Enggak lah. Penting sangat-sangat mendukung lah untuk cita-citamu ya. Mudah-mudahan lah sukses selalu. Amin. Terus ini ada pertanyaan sama kita, bolak-balik pertanyaannya. Oke. Kamu tahu kan, aku kerja dari dulu. Oke. Ini suatu masalah ini. Suatu kurang perhatian ini sama aku gitu. Oke. Selama saya bekerja, saya kan bekerja bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Walaupun orang bilang kalau misalnya istri kerja itu duitnya adalah duitnya, duit suami adalah duit istri, katanya. Aku pun dengar itu kan. Tapi Bagaimana? duit istri adalah hak istri, sedangkan duit suami ada hak istri. Jadi duitmu nggak ada hak istri gitu? Maksudnya duit istri nggak ada duit hak suami gitu? Katanya, Kata siapa itu? kayak dicerita lah di YouTube lah. Jarang aku dengar itu. Ada. Terus gini, bukan masalah duit. Sekarang masalah kerja. Duitku. Bukan. Kemana ya? Kenapa sih kamu itu nggak pernah nanya tentang pekerjaanku? Mulai bekerja sampai sekarang lah, hampir 11 tahun. Nggak pernah rasaku kamu bertanya tentang pekerjaanku. Bidang mananya? Di bidang semua. Sekarang pasti kamu, kalau kamu mengelak nggak mungkin, karena memang nggak pernah kamu tanya masalah pekerjaanku. Di bidang mananya dulu? Di bidang mana? Di bidang semuanya. Apa yang kamu kerjakan gitu? Bukan apa yang kukerjakan. Terus? Istilahnya, kamu itu nggak pernah bertanya kayak mana pekerjaanmu. Pokoknya masalah pekerjaanku lah. Jadi kamu merasa nggak pernah aku tanyakan dengan hal itu? Enggak. Kenapa kamu nggak pernah bertanya gitu? Ya karena memang saya orangnya cuek ya. Yang terpenting saya berpikiran positif aja. Kamu kerja di sana karena saya sudah tahu kerja kalian itu seperti apa. Kerja kalian itu kan tentu harus di bawah naungan seseorang, di bawah manajer, di bawah supervisor, supervisor, superintenden, kan gitu kan. Dan tentu apa produk kalian juga saya sudah tahu. Aku bilang bukan masalah produk, ini masalah perhatian. Aku bilang bukan berarti produk ini. Nah, terus Kenapa? Aku kan bertanya. Sekarang kan pertanyaan yang kamu jawab. Kenapa kamu tak pernah bertanya tentang saya? Kalau misalnya nih pulang kerja, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Pernah nggak kamu tanya seperti itu? Enggak kan? Oke. Gimana? Misalnya nih cerita tentang gimana pekerjaanmu hari ini? Kenapa?
Pokoknya masalah pekerjaan lah, masalah pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi lah. Pribadi gimana aja lah. Kurang paham saya sebetulnya apa yang kau tanya. Perhatian lah. Perhatian. Iya. Perhatian saya ke kamu kan begitu. Tapi mengenai pekerjaan. Nah, untuk apa saya tanya sementara saya sudah tahu. Ya itu kan penting. Saya sudah tahu jam berapa pulangnya dan bagaimana kerjaanmu di sana kan saya sudah tahu. Kerjaan kamu kan hanya untuk apa? Ngecek-ngecek barang itu. Iya, setidaknya bukan masalah pekerjaan yang ku permasalahkan apa pekerjaannya, bukan. Terus Masalah kepribadian diriku lah, istilahnya bagaimana kamu hari ini, sehat kah, bagaimana pekerjaanmu lancar kah, bukan masalah pekerjaanmu ini sebagai macam ini. Yang namanya pekerjaan itu kau sebetulnya mempertanyakan pekerjaan atau mempertanyakan bagaimana perhatian saya kepada dirimu? Yang mana sih? Yang perhatian dan bentuk dengan pekerjaan gitu loh. Misalnya nih perhatian, tapi kamu harus bertanya bagaimana pekerjaanmu hari ini. Sampai detik ini belum pernah kamu tanyakan itu sama aku. Memang nggak pernah. Karena saya sudah tahu. Ya biarpun sudah tahu, ya belum tentu dong kamu tahu apa semuanya. Entah aku ada masalah kah, entah aku ada warning kah, entah ada apakah gitu. Di salah satu perusahaan itu tentu kita harus punya konsekuensi. Tentu kita harus punya risiko tadi. Iya, tapi kan aku ini kan kutanya bentuk perhatianmu. Kan ku bilang sampai saat ini belum pernah rasa aku mendengar itu perkataan Memang itu nggak darimu. pernah. Saya aku itu. Itu kenapa? Ya karena kamu tahu, kamu bilang Iya. tadi. Terus kalau kamu tahu, jadi kamu nggak mau bertanya lagi gitu. Ya enggak lah. Sama itu Ya itu dengan tidak boleh. Halnya karena begini. Saya dari sini mau menuju ke rumahnya Gabriel. Saya kan sudah tahu jalan itu. Apakah saya perlu bertanya? Itu beda lah. Apakah Ketika kamu sudah tahu arah jalanmu itu seperti apa, apakah kamu perlu bertanya? Ketika kamu sudah tahu rasanya makanan ini seperti apa, apakah kamu perlu bertanya? Oh, udahlah. Berarti aku udah tahu lah. Seperti jawabanmu tadi, cuek. Aku orangnya cuek udah. Bukan cuek, kan saya sudah bilang tadi. Sekarang begini, kamu udah tahu rasanya gula itu seperti apa? Udah tahu? Rasanya apa? Manis. Apakah kamu perlu tanya lagi ke saya? Bukan bertanya. Pasti Jadi bilang. perlu saya bilang, apakah manis gula itu? Bukan. Manis ya gula ini ya. Oh, gitu. Apa perasaanmu manis enggak? Itu kan penting loh. Dalam keluarga itu penting, perhatian itu penting. Iya enggak? Betul. Manis ya gula itu. Gitu ya. Saya enggak nyakar kalau misalnya pulang. Gimana pekerjaanmu hari ini? Lancar? Oh, lancar. Gitu. Sekarang begini, sebetulnya ini kita podcast ini mencari kesalahan apa bagaimana sih? Kok ini nanti bingung japlot apa enggak nih? Ini membuka rahasia rumah tangga kan sepertinya ini. Ya udahlah, yang lain lah. Ini bersifat privasi. Jadi apa lagi mau ditanya? Nggak ada. Sekarang kamu yang nanya. Aku udah nanya berapa kali tadi. Baru udah 2 kali. Sekali, 2 kali. Oke. Ini tentang bagaimana strategi kamu untuk masa depanmu.
Strategi apa ini? Ya, untuk masa depanmu. Apa yang hendak kamu lakukan? Apa yang hendak kamu perjuangkan? Apa yang hendak kamu jalani untuk masa depanmu? Ya, kalau aku pribadi sih kayaknya mungkin gini-gini aja. Karena apa? Untuk perjuangkan pun ya mungkin ku perjuangkan semampu aku. Karena memang aku kerja. Itulah untuk masa depan. Bukannya karena aku di rumah dan aku pun orangnya tidak mau di rumah. Itu untuk masa depan kayaknya dari sekarang udah saya kerjakan. Sekarang tinggal menjalani, mendoakan, itu aja rasanya. Karena untuk mau masa depanku yang lebih tinggi kayaknya nggak ada lagi. Kalau misalnya mau masa depan yang lebih tinggi seperti cita-cita ya, otomatis harus sekolah dulu. Ya enggak? Nyambung? Enggak. Jadi strateginya apa? Ya kalau misalnya saya begini, kamu bilang tadi saya rasa saya sudah mau menjalani strateginya. Saya sudah bekerja. Menjadi pertanyaan saya, apakah dengan pekerjaanmu sekarang itu bisa untuk masa depanmu? bisa? Bisa. Masa depan yang seperti apa? Masa depan untuk di hari tua lah. Hari tuanya bagaimana itu? Apakah tiap bulan nanti ada gaji dengan pekerjaanmu sekarang ini? Iya. Dari PT? Kalau kamu ketika sudah tua nanti? Ya kalau misalnya sudah tua kan otomatis kan udah ada modal usaha. Seperti kita kan ada pensiunan, kalau memang udah pensiun. Berapa? Ya kita nggak tahu lah. Setiap tahunnya kan kamu kan sekarang dalam sekolah hukum, dalam sekolah apa namanya dalam kuliah. Pasti kamu setidaknya tahu informasi. Kalau misalnya pensiun aja setiap tahun segini. Tidak tahu berapa. Sementara Menurut prediksi kamu, apakah dengan pekerjaanmu sekarang bisa menjadi masa depan? Masa depan yang seperti apa? Apakah masa depan yang hanya cukup makan-makan saja? Apakah masa depan yang bisa menikmati hasil jerih payah dengan tanpa bekerja? Apakah dengan masa depan yang harus kembali mencangkul di kampung? oh kalau itu gini loh. Kalau misalnya dibilang untuk masa depan, Enggak, ini menurut gambaran dari pekerjaanmu sekarang, bukan berbicara masalah. Memang kita berbicara masa depan, tapi menurut gambaran daripada pekerjaanmu sekarang ini. Prediksi kamu seperti apa masa depanmu dengan pekerjaanmu sekarang ini gitu loh. ya kalau prediksiku dengan pekerjaan sekarang ini untuk masa depan kayaknya kurang lah. Karena apa? Kamu tahu sendiri kan, kalau misalnya pekerjaanku seperti ini cukup untuk hari ini aja. Misalnya itulah bedanya kita bergaji bulanan cukup untuk bulan itu aja. Itu pun kalau ada simpanan seperti BPJS, pensiunan, itu untuk di masa hari tua. Untuk masa depan, ya kita tidak tahu. Untuk mengelola ini, ya kita harus pandai-pandai nanti untuk masa depan. Terus pun, kalau aku pun mau pengen masa depanku mau sukses lah, ataupun mau bagus, ya karena aku berpikir sekarang udah telat. Istilahnya mau seperti mau sekolah lah. Berpikir saya sudah udahlah. Emang kalau pemikiranmu dengan sekolah bisa sukses? Otomatis ada jalan di masa Kenapa kamu bilang terlambat? salah satu faktor umur. Umur pun mau berapa? Udah mau ke 35. Dari mana kamu bilang 35? Jadi berapa? 35.
Apakah dengan hal dengan bersekolah kamu bisa pastikan sukses? Bukan pastikan sukses, setidaknya ada jenjang Jauh. ataupun kayak mana ya? Ada pedoman. Ah, Bermasalah tak sama menurut saya itu cuma Indonesia ini? susah, bukan. Maksudnya Apakah kamu yakin dengan tidak bersekolah bisa sukses? ya ada. Nah, terus kenapa kamu bisa bilang seperti yang kamu bilang tadi tuh harus sekolah, harus sudah terlambat gitu? Ya di zaman saat ini aku rasa semua harus butuh sekolah, skill. Siapa bilang? Ya seperti yang saya lihat, kalau misalnya suatu perusahaan itu mungkin dia mau merekrut seseorang itu harus melihat detail. Apakah bekerja di perusahaan bisa menjamin sukses? Sebagian bisa, sebagian juga pas-pasan. Untuk mencapai sukses itu modal usaha sebenarnya. Ya enggak sih? Saya Dan nanya. kalaupun saya mau sukses atau strategi saya mau sukses, tapi modal saya tidak ada, gitu. Bagaimana kalau modalmu sudah ada? Apa yang hendak kamu lakukan untuk mencapai? Banyak. Oh, apa itu? Salah satunya apa tuh? Salah satunya jualan. Jualan. Jualan apa tuh? Grosir. Terus, Ya, kurasa itu aja ku jalankan udah. apa kamu bisa jamin sukses dengan hal itu? Kalau kita dengan giat, sungguh-sungguh dan berdoa pasti sukses. Terus, ketika saya mengajukan mau buka usaha selama ini, kenapa nggak kamu dukung? Kan usaha berbentuk seperti apa? Kan aku bilang kan jualan. Apakah jualan itu tidak ada untung ruginya? Ada. Nah, kenapa kamu nggak takut dengan hal itu? Setidaknya kan resikonya itu nggak terlalu besar. Kenapa? Justru lebih besar lagi, grosir loh, kamu bilang tadi. Emang grosir itu puluhan juta modalnya. Karena apa ya? Karena kalau misalnya kayak grosir ini, kalau misalnya jualan ini, kayak misalnya sembako lah, setiap hari orang butuh sembako. Betul. Nah, pasti Emang resiko kamu nggak pernah lihat toko grosir tutup? banyak. Nah, itu bagaimana tuh? Tapi kan memang sama-sama aja kebutuhan orang juga itu, setiap hari juga orang memakan apa yang dia jual. Skip. Aku jadi malas. Nggak usah terlalu ini kali, tegang kali. Nah, jadi dengan hal ini tentu kita bukan kamu harus masih banyak belajar. Contoh satu berusaha itu sebetulnya kunci satu berusaha itu tentu kalau membuka itu gampang. Kalau modal itu gampang, bisa ngutang sana sini. Tapi bagaimana kita menjalankan usaha ini? Bagaimana kita mempertahankan usaha ini? Itu yang perlu harus kita pelajari dengan baik dan benar. Sebetulnya apa yang kamu bilang dari awal dan akhir ini sudah berlawanan sebetulnya. Tapi, nah itulah yang menjadi bentuk pelajaran kita ke depannya. Jadi bagaimana? Kira-kira sudah malas? Apakah kita sudahi podcast ini? Nggak, lanjut. Apa lagi mau ditanyakan? Yang lain-lain lah ditanya. Aduh sakit. Coba kamu tanya dulu saya. Apa yang mau kamu tanya?
mau aku tanya ya. Kayaknya nggak ada mau aku tanya. Kenapa? Ya, nggak ada pertanyaan lah. Sekarang yang punya podcast ini siapa? Kamu lah yang bertanya. Aku kan di sini tamu. Kamu apa? Tamu podcast Putri Naila. Mana minumannya? Aku kan tamu, berarti kau yang menyediakan. Ya kalau di sini di podcast ini tamu yang bawa minuman. Terbalik ya. Terbaliklah, ambillah minuman. Nantilah itu minum itu. Udah kering ini. Tenggorokan, Iya. bibir udah kering. Nantilah. Tanyalah. Apa mau ditanya? Nggak ada pertanyaan. Oke. Kau selama ini kan memang bekerja di salah satu perusahaan di Batam ini. Dan jam kerjanya di sana ada berbentuk shift-shiftan ya. Iya. Shift. Nah, ketika kamu sudah jadwal masuk second itu kan harus pulang jam 1 malam. Nah itu bagaimana perasaan kamu dengan hal itu? Bagaimana, apa yang kamu pikirkan dan apa tanggapanmu dengan hal itu? Maksudnya? Masa kamu gak ngerti? Karena apa gitu ya? Apa namanya? Tanggapan kamu kan ketika kamu sudah masuk jam 4 sore kan tentu pulang bekerjanya nanti sekitaran jam 1 malam. Apa tanggapanmu dengan hal itu? Tanggapan ke perusahaannya atau ke diri aku nih? Itu sekarang kan? Ketika kamu sudah jadwal masuk jam 4 sore, itu kan pulangnya nanti sekitaran jam 1 malam. Apa tanggapanmu dengan hal itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa ya? Gini, kasih tahu sama kamu ya. Aku kerja itu dari dulu memang aku orangnya pekerja, sungguh-sungguh, dan nggak pernah neko-neko. Ini jujur kasih tahu. Waktu saya pernah pengangguran di Batam ini, saya pernah pengangguran, dan pada saat itu saya nganggur memang cuma 2 bulan. Setelah habis kontrak kan dari perusahaan yang lain, tiba mau ke perusahaan yang sekarang ini. Saya nganggur 2 bulan. Sakit ya kalau misalnya nganggur itu. Sakit kenapa? Kita mau beli ini nggak bisa, mau makan ini pun, mau makan enak pun nggak ada duit gitu. Jadi terpaksa kita harus pergi ke saudara ataupun ke teman, tapi itu pun nggak selamanya enak kan. Terus pada saat itu waktu menganggur saya berdoa. Waktu itu memang rajin ke gereja lah, dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, Tuhan belum jawab. Dan setelah itu mungkin ada dorongan apa dari teman lah, terus dikasih saya pekerjaan. Kamu mau nggak bekerja di sini? Oh mau. Berarti otomatis kan Tuhan memberikan orang ini jalan untukku kan, untuk kerja. Berarti otomatis Tuhan sudah menjawab dong doaku. Setelah Tuhan menjawab doa, ya saya bekerja. Terus saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, saya itu sudah bekerja. Dan saya akan melakukan pekerjaan ini dengan baik, semampu aku Tuhan. Tetapi dengan bimbingan Tuhan. Setelah saya bekerja, saya sungguh-sungguh minta sama Tuhan juga. Saya bekerja. Dan di sana saya sign kontrak dong.
bersedia ditempatkan dimanapun dan di posisi manapun dan mengikuti shift yang ada dan peraturan perusahaan. Dan itu seperti yang kamu bilang kan, bagaimana tanggapanmu? Sekarang kan itu kan udah termasuk di sign kontrak, udah kita tanda tangan. Dan kita harus mengikuti. Dan kalau masuk jam 4 pulang jam 1, ya kita harus ikuti dong. Terus memang sih ada terselit lah adalah di dalam perasaan gitu, sedih. Pulang jam 1 otomatis ini kan jauh juga ke rumah gitu, sedih juga. Seandainya aku memang orang berduit, mungkin saya tidak merasakan ini kan begitu. Serius lah. Iya serius. Tapi itu kan balik lagi, bagaimana dengan orang yang lain tidak bekerja? Sementara saya masih bekerja. Bukan menyombongkan ya. Tapi berpikir kayak gini, sedangkan orang sana aja nggak bekerja. Tetap harus bersyukur supaya apa? Kita tetap semangat mau menjalani ini. Terus bagaimana dengan orang yang masuk malam 7 to 7? Mungkin perasaannya sakit banget, kerjanya di rumah pun nggak enak, kurang tidur, dapat lagi kerja. Tetap orang itu kita lihat semangat, kita juga harus semangat dong, tetap bersyukur juga. Ya itulah tanggapan saya tentang pekerjaan. Oh begitu. Jangan pernah menyanyiakan pekerjaan yang telah dibuat Tuhan ataupun yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetap kita bersyukur. Apapun itu. Apapun itu dari Tuhan. Kamu berbicara Tuhan terus dari tadi. Sepertinya kamu ini Rukia. pelayan Tuhan apa gimana ini? Bukan. Biar hati tetap bersyukur gitu loh. Kamu udah pernah mengucap syukur itu? Pernah lah, setiap hari bahkan saya mengucap syukur. Bangun tidur mengucap syukur, mau kerja mengucap syukur, di mana-mana mengucap syukur. Biar apa? Jangan pernah mengucap keluh kesah terus. Biar awet muda. Buktinya aku awet muda kan daripada kamu. Ya, kau awet muda memang. Kayak umur 22 tahun. Ke samping. Itu nyata. Dan fakta. Daripada kamu masih muda tapi udah macam om-om. Itu nyata dan fakta. Kamu juga masih terlihat muda. Itu nyata dan fakta. Masih umur 22 tahun lah kalau kita sekasat mata melihat dia. Itu nyata. Terus apa lagi? Oke, saya rasa itu aja lah. Saya udah mulai malas juga ini bercerita. Jangan malas. Nanti Pak ini nanti viral ini. Apanya? Udah mulai bosan deh. Oke, baik ya, kita sudahi aja dulu untuk perbincangan hari ini dengan wanita cantik yang umurnya sudah 35 tahun tapi masih nampak umur 22 tahun lah istilahnya. Oke, baik. Ya, sampai di sini teman-teman semua. Apabila suka dengan konten ini, apabila berkenan dalam hatinya, bantu kita dengan subscribe, like, komen, dan share. Oke, baik, terima kasih.